Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yujudin Adaruri dengan NIM 19 12 10 100. Saya dari kelompok 3. Sebelumnya, yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum PAI yakni Ibu Helena Nelis MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi beliau dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan teman-teman seperjuangan yakni dari kelas 6C 6C PAI yang semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu wisuda nanti. Amin. Yang tentunya dengan wisuda tersebut mengantarkan kita kepada kesuksesan. Di sini saya akan memaparkan dan mendeskripsikan materi fikih MTS yang mana merupakan suatu judul yang diterima oleh kelompok kami. Oleh karena itu, saya sendiri akan mengambil suatu materi MTS fikih tersebut berupa tentang jamaah. Baik, dalam materi jamaah di sini yang nanti saya akan ajarkan, yang saya akan lakukan ketika di kelas, ada 7 materi, ada 7 pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, itu tentang pengertian berjamaah. Yang kedua, dasar hukum berjamaah. Yang ketiga adalah syarat sahnya imam dan si makmum. Yang keempat adalah posisi imam dan makmum. Yang kelima, menjelaskan makmum muafik dan makmum masbuk. Yang keenam adalah tentang pergantian imam dan sebab-sebabnya apa saja, dan cara mengingatkan imam ketika lupa, dan yang ketujuh materinya adalah hikmah berjamaah. Langsung saja pada materi yang pertama atau pembahasan yang pertama adalah berjamaah. Pengertian berjamaah. Berjamaah dari kata sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini berlawanan dengan sholat munfarid. Kalau sholat munfarid adalah sholat sendiri, sedangkan sholat berjamaah adalah pelaksana sholat yang dikerjakan secara berjamaah atau berkelompok. Sholat berjamaah secara pengertian dan penjelasan merupakan rabtu sholatil makmumi bi sholatil imami, yaitu menyambungkan sholatnya si makmum dengan sholatnya si imam. Jadi minimalnya sholat berjamaah itu ada 2 orang. Dalam arti di sini ada si imam, ada si makmum. Tercukupi dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi sekali lagi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang menghubungkan sholatnya si makmum dengan sholatnya si imam dengan adanya niat. Niat yang dilafadzkan oleh si makmum. Sedangkan nanti pelafadan bagi seorang si imam itu tidak dianjurkan, melainkan hanya hukumnya sunnah saja. Nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Sholat berjamaah itu merupakan suatu keistimewaan, suatu kekhususan yang dimiliki umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat dulu kala sebelum adanya berjamaah, umat muslim melaksanakan sholatnya dengan cara sendiri-sendiri. Itu merupakan pengertian sholat berjamaah. Kita sama-sama sudah jelaskan tadi bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang berbarengan, minimalnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Ya, yang mana sholat berjamaah adalah rabtu sholatil makmumi bi sholatil imami, menyambungkan sholatnya si makmum dengan sholatnya si imam dengan adanya niat, pelafadan niat bagi seorang si makmum. Ya, gitu. Sedangkan si imam itu tidak dianjurkan, melainkan hanya hukum sunnah melafadzkan niat imamnya tersebut. Kecuali sholat Jumat. Nanti kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib, fardu ain, harus dilafadzkan. Gitu. Selanjutnya, pada materi yang kedua, dasar hukum
Dasar hukum pelaksanaan sholat jamaah. Banyak sekali kutipan dalam Al-Quran, hadis yang menganjurkan, yang menuntut ya dan mengarahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu yang saya akan kutip adalah hadis yang mengatakan bahwasanya sabdanya Kanjeng Nabi yang berbunyi sholatul jamaati tafdhulu bi sholatil munfaridi atau bi sholatil faddi bi sab'in wa isyrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu keunggulannya melebihi 27 derajat daripada salat sendiri. Ini merupakan suatu himbauan ataupun hadiah bagi orang yang melaksanakan berjamaah, akan mendapatkan suatu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang yang salatnya sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Ada yang mengatakan derajat di sini adalah pahala, ada yang mengatakan ini merupakan suatu kenikmatan ataupun derajat. Seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara khusus pemaknaan sholat jamaah. Namun ulama banyak yang menafsiri tentang sholat jamaah tersebut. Kutipan ayat tersebut mengatakan warka'u ma'ar-rokinin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ahli mufassirin menafsirkan bahwasanya ayat tersebut menuntun dan menjelaskan bahwasanya kita harus melaksanakan sholat bersama orang yang sedang sholat. Sholla alaihi man sholla gitu. Dalam arti itu adalah anjuran untuk kita berjamaah. Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran tidak ada lafaz yang menunjukkan makna jamaah, tapi ada penggunaan kata-kata yang mendekati makna jamaah. Itu pun dalam pemaknaan yang diambil oleh para ulama mufassirin yang merinci pemaknaan tersebut. Hukumnya, sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Itu pendapatnya Imam Rafi'i dan Imam Mawardi. Imam Rafi'i dan Imam Mawardi merupakan kalangan Imam Syafi'i, itu menghukumi adalah sunnah muakkad. Tapi pendapat yang dikuatkan, pendapat mu'tamad yang dipegang oleh Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam Nawawi yang mengatakan sholat berjamaah selain sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam arti apabila dalam suatu kampung tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Jika ada salah satu yang mengerjakan berjamaah, maka dosanya itu maka sudah tercukupi dosanya tersebut. Dalam arti sudah digugurkan kewajibannya dengan satu orang tersebut, dengan orang yang melaksanakan berjamaah tersebut, seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ada hukumnya sunnah muakkad. Itu pendapat Imam Wardi dan Imam Rafi'i, sama-sama kalangan Syafi'i. Tapi dalam pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu adalah Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi Tanara, tapi ini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Itu pun berlaku bagi seorang laki-laki yang merdeka, yang bermukim, di dalam arti yang bertempat tinggal, yang tidak telanjang, dalam arti yang tidak memiliki suatu pakaian layak untuk melaksanakan ibadah sholat, seperti itu. Maka itu hukumnya adalah hukumnya fardu kifayah. Kemudian pelaksanaan berjamaah itu merupakan suatu kesyiaran yang harus ditampakkan, yang harus ditampilkan oleh umat muslim. Karena saat dulu orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah itu sangat susah. Karena apa? Karena ketika dulu ingin melaksanakan sholat berjamaah, ada saja kalangan orang yang tidak suka, yang tidak menyukai sholat berjamaah tersebut. Nah, saat ini ketika kita sudah bebas, tidak ada halangan apapun, maka dianjurkanlah kita berjamaah. Ini merupakan tampak syiaran Islam. Islam cirinya adalah berjamaah. Kemudian pada materi yang ketiga itu adalah syarat sahnya si imam. Syarat sahnya si imam dan si makmum. Di sini syarat sah si imam dan si makmum sama-sama harus Islam,
Yang kedua adalah tidak hilang akalnya, dalam arti dianya mumayyiz. Yang ketiga dianya itu dalam keadaan sadar, dalam arti dianya itu tidak pingsan ataupun gila. Dalam arti sudah terkena beban taklif. Sama saja antara si imam dan makmum. Kemudian harus suci, ya kan tadi tuh, suci dari hadas dan juga bersih dari najis. Itu merupakan syarat-syaratnya. Nanti akan saya paparkan pada materi selanjutnya. Selanjutnya, pada materi yang keempat adalah posisi si imam dan si makmum. Di sini juga saya akan membahas tentang posisi imam dan si makmum. Bagaimana posisi imam dan makmum? Sudah jelas, sudah lumrah posisi imam itu posisi yang lebih depan dan makmum itu di belakangnya. Dianjurkannya itu posisi sebelah kanan bagi orang yang sudah baligh. Mengatakan bahwasan dalam hadisnya wasitul imama wasaddul kholola. Di imam itu berada di tengah-tengah, dalam arti sudah berada di depan, yang harus dihalang-halangi, dalam arti tidak sama. Harus ada sekatan perbedaan antara si imam dan si makmum. Jangan posisinya itu sama. Ulama mengatakan posisi imam dan makmum itu dicirikan dengan tungkak kaki. Tungkak kaki itu batasannya. Apabila tungkak kaki tersebut itu tidak melebihi batasan si imam, kaki si imam, maka itu sah. Tapi kalau menyamai tungkaknya dengan si imam, maka tidak sah. Maka ini lebih bagusnya itu di sekat 1 meter atau 30 cm gitu. Bagusnya itu adalah salatnya di bagian kanan ketika ada posisi imam dan makmum saja. Cuma makmumnya hanya satu doang gitu. Sedangkan perempuan tuh di belakang seorang laki-laki gitu. Bagaimana kalau sholatnya berjajaran antara laki-laki dan perempuan? Itu hukumnya adalah makruh, seperti itu. Kemudian teman-teman, syarat imam tersebut tadi sudah dijelaskan. Terus bagaimana yang harus didahulukan imam tersebut? Di sini yang dianjurkan untuk menjadi imam adalah pemimpin di daerah tersebut, arti kiainya atau alim ulamanya di sekitar tersebut. Atau yang kedua adalah imam yang tetap. Semisal tidak ada kiainya, carilah imam yang tepat, yang biasa lah gitu, yang jadi imam. Ketika tidak ada, carilah penduduk yang setempat, yang lama tinggal di daerah tersebut. Jika tidak ada lagi, carilah orang yang paling memahami hukum-hukum Islam. Kalau tidak ada lagi, carilah orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi ada suatu tuntunan, anjuran bagi orang yang jadi imam. Hakikatnya semua pun boleh menjadi imam, tapi ada yang harus dominankan. Gitu, harus ada yang didominankan, seperti itu. Selanjutnya pada materi yang ke-5 yaitu adalah menjelaskan makmum muafiq dan makmum masbuk. Apa sih makmum muafiq dan makmum masbuk itu? Makmum muafiq adalah makmum yang mengikuti dari takbiratul ihram sampai selesainya si makmum. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan 1 rakaat bersama imam. Nanti perbedaannya, bagi orang makmum muafiq, ketika tertinggal 1 rakaat tertinggal 1 rukun, semisal makmum yang masih Fatihah sedangkan imam sedang ruku, maka harus langsung mengikuti, dalam arti ikutin. Sedangkan makmum masbuk ketika tertinggal 2 rukun, semisal si imamnya sedang i'tidal dan si makmumnya itu masih saja Fatihah, maka dianggap tidak sah. Dalam arti bisa kita simpulkan bahwasanya makmum masbuk dan makmum muafiq itu makmum. Kalau makmum masbuk itu makmum yang tertinggal 1 rakaat, bahkan yang tertinggal 2 rukun bersama si imam. Sedangkan makmum muafiq adalah makmum yang menyesuaikan, yang bersamaan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dalam arti
dilakukan bersamaan dalam takbirnya. Dalam fikih, orang yang bersamaan takbir bersama imam itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi harus imam dulu takbir, kemudian adalah makmum. Dalam arti di situ makmum muafiq itu makmum yang menyesuaikan setelah si imam takbir gitu sampai salam. Seperti itu. Kemudian pergantian imam dan sebab-sebabnya. Biasanya ada saja imam yang batal karena hadas dan semacamnya. Nah, itu caranya. Si imam mundur perlahan, kemudian yang sebelah kanan maju ke depan. Dengan cara perlahan, tidak tergesa-gesa, dan 3 langkah, tapi langkah yang tidak panjang, dalam arti cuma setepak doang gitu, setepak 3 setepak gitu, intinya seperti itu. Jadi kalau ada yang langsung sekaligus selangkahan yang sudah mencukupi 3 tepakan, itu sudah mencukupi. Seperti itu. Tidak dianjurkan melompat, tidak dianjurkan untuk melompat. Dan bagaimana kalau si imam itu lupa, seperti si imamnya lupa ketika membaca Fatihah, atau si imam tersebut lupa rakaat keberapa, antara 2 atau 3, maka dianjurkannya itu bagi seorang laki-laki itu ada membaca subhanallah, baca tasbih subhanallah. Itu pun dengan niat adalah mengingatkan, dan niatnya adalah zikir. Kalau niatnya hanya sebatas mengingatkan saja, maka hukumnya adalah tidak sah. Maka jangan sewenang-wenang kita hanya mengucapkan subhanallah, tapi diniatkan dalam hati, zikir juga dalam hatinya, seperti itu dalam pelafalan tersebut. Bagi seorang perempuan itu adalah menepuk tangan bagian luar, bagian luar sebelah kiri ditepuk dengan tangan sebelah kanan. Ya, seperti ini. Jadi tangan kiri bagian atas itu ditepuk dengan tangan sebelah kanan yang bagian dalam. Ya. Seperti itu. Itu teorinya. Mau bagaimanapun cara, mau seperti ini tepukannya, ya. Yang penting itu adalah tepukan itu dianjurkan bagi seorang perempuan ketika ada si imam lupa. Ya, baik lupa ketika mau kunut, lupa dalam arti pun dianya itu lupa dalam rakaat berapa, ya, maka ingatkannya dengan bertepuk tangan bagi seorang perempuan dan mengucapkan tasbih bagi seorang laki-laki. Yang terakhir adalah hikmah berjamaah. Apa sih hikmah berjamaah di sini? Di sini ada suatu kutipan bahwasanya wal hikmatu fiha, hikmah dalam berjamaah itu adalah anna sholata dhiyafatun wa ma'idatu birrin. Bahwa salat berjamaah itu merupakan suatu jamuan dan hidangan kebaikan. Dalam arti dalam berjamaah itu akan terkumpul suatu kebaikan, keberkahan. Allah turunkan rahmatnya ketika berjamaah tersebut. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan cara adalah berjamaah. Karena ketika berjamaah, hidangan kebaikan, jamuan kebaikan akan turun saat itu. Dan selanjutnya, hikmah berjamaah dalam segi sosial itu dapat menguatkan tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, antara umat muslim satu dengan muslim yang lainnya. Mungkin saja ada orang yang sibuk sehari-hari, namun ketika sholat berjamaah dapat terkumpul, saling bertatap muka, saling menambahkan rasa kekeluargaan antara tetangga. Jadi menumbuhkan rasa silaturahmi, pengkuatan solidaritas antar sesama. Dan mungkin itu yang bisa saya paparkan dan saya deskripsikan materi tersebut. Mungkin hanya inilah yang bisa saya jelaskan dan deskripsikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.